Teman-temannya udah semua join apa belum? Tolong diingetin lagi ya, soalnya kita bentar doang kok. Baru tinggal dikit lagi Kak yang belum join Kak. Baik. Tolong diingetin lagi ya, ditunggu 3 menit lagi.
Oke, sepertinya sudah hampir semua join ya. Ada teman-temannya yang lain yang belum? Kalian udah tahu belum teman-teman kelompok kalian siapa aja? Tes, cek. Udah Kak. Kalian dengar suaraku nggak? Udah Kak, udah dibagi. Udah Kak, dengar Kak. Oke. Mungkin aku mulai aja ya. Nanti untuk teman-temannya yang mungkin berhalangan hadir dikasih tahu aja. Baik, selamat pagi menjelang siang teman-teman semuanya. Hari ini kita akan melakukan asistensi untuk praktikum ekotoksikologi laut. Hari ini kebetulan Pak Giri berhalangan hadir karena ada satu dan lain hal. Beliau mungkin ada kegiatan, jadi untuk asistensinya akan dipandu oleh Asdos. Jadi sebelumnya perkenalkan saya sendiri, Sartika Ristama Silitonga dari IKL 2018 sebagai koordinator asisten dosen. Lalu saya ditemenin oleh 3 rekan saya. Mungkin teman-teman Asdos boleh nyapa adik-adiknya. Mungkin teman-teman Asdos ini lagi ada yang berhalangan hadir juga. Di sini aku kasih tahu aja ada Esther, ada Nadira, lalu ada Priscilla, dan kami berempat dari satu angkatan yang sama yaitu IKL 2018. Untuk dosen pengampu praktikumnya ada Pak Giri sendiri. Mungkin bisa di next slide-nya. Nah, untuk praktikum ekotoksikologi laut ada beberapa rangkaian dengan topik uji toksisitas methylene blue dengan metode brainstream lethality test. Tempatnya di Laboratorium Kelautan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana secara offline. Untuk rangkaian praktikum kita ada beberapa, yaitu yang pertama akan dilakukan pengecekan kelengkapan praktikan terlebih dahulu yang akan dipandu oleh Asdos. Lalu sebelum materi praktikum akan dilakukan pretest yang akan dipandu oleh Asdos juga. Lalu kemudian untuk materi praktikum akan dibawakan langsung oleh dosen pengampu Pak Giri sendiri. Lalu setelah praktikum akan diadakan post-test yang akan dipandu oleh Asdos. Lalu untuk hasil keseluruhan praktikum yang dilakukan akan dibuat dalam bentuk laporan, di mana laporan ini nantinya akan membuktikan apakah kalian mengikuti praktikum dengan baik. Next slide. Nah, untuk barang yang harus dipersiapkan oleh praktikan hanya beberapa, ada alat tulis secukupnya untuk pretest dan posttest nantinya, lalu jas lab ini wajib dibawa karena jika tidak menggunakan jas lab maka tidak akan diperkenankan untuk memasuki lab. Lalu kemudian masker karena kita harus mengikuti prokes juga, jadi harus menggunakan masker. Lalu kemudian yang terakhir membawa panduan praktikum. Untuk panduan praktikum satu kelompok cukup membawa satu panduan. Next. Oke, untuk tata tertib dan SOP selama kita praktikum. Jadi hal-hal ini harus diperhatikan oleh teman-teman sekalian. Yang pertama, praktikum akan dilaksanakan 2 gelombang, di mana gelombang pertama yaitu ada kelompok 1 sampai dengan kelompok 5 pada hari Rabu 20 April 2022 tepatnya pukul 15 WITA sampai selesai. Lalu untuk gelombang kedua ada kelompok 6 sampai kelompok 10 pada Jumat 20
maaf, tanggal 22 April 2022, tepatnya pukul 13 WITA sampai selesai. Untuk mungkin perubahan waktu, jika ada perubahan waktu nantinya akan segera diberitahukan oleh Asdos. Lalu yang kedua, praktikan tidak datang terlambat. Jadi 10 menit sebelum praktikum dimulai, kalian harus sudah ada di lab. Jika terlambat, tidak akan diperkenankan mengikuti praktikum, kecuali sudah diperbolehkan atau diberikan izin oleh dosen pengampu. Lalu yang ketiga, praktikan wajib menjaga ketertiban dan tetap kondusif saat praktikum berlangsung. Lalu yang keempat, praktikan wajib menjaga kebersihan lab dan alat-alat lab yang digunakan pada saat praktikum. Lalu yang kelima, akan diadakan pretest sebelum praktikum dan post-test setelah kegiatan praktikum selesai. Jadi silahkan baca dan cermati isi panduan praktikum karena akan diuji sebelum praktikum dilakukan, lalu kemudian nanti setelah selesai praktikum akan diadakan post-test, jadi diperhatiin juga materi-materi yang akan dijelaskan oleh dosennya. Lalu yang keenam, pemakaian jas lab hanya diperkenakan dipakai di dalam lab, tidak di luar lab. Jadi sebelum masuk lab kalian sudah standby menggunakan jas lab, dan pada saat keluar pintu lab kalian harus sudah melepaskan jas lab kalian karena sejatinya jas lab hanya digunakan di ruangan lab saja. Lalu selanjutnya, memakai baju bebas rapi, celana panjang, dan tentunya bersepatu. Lalu selanjutnya, wajib memakai masker dan disarankan double mask atau memakai masker medis. Lalu yang terakhir, praktikan harus dalam keadaan sehat dan tidak sedang sakit. Jika merasa kondisi kurang fit, silahkan melapor terlebih dahulu ke Asdos penanggung jawab. Next. Nah, untuk nantinya format laporan yang akan kalian buat, seperti yang sudah tertera pada slide, covernya seperti laporan biasa pada umumnya. Mungkin kalian juga sudah pernah membuat laporan sebelumnya. Lalu untuk isi laporannya, boleh dilihat juga pada slide. Ada judulnya, ada beberapa bab juga, tujuan. Di tujuan ini kalian mengisi apa yang kalian lakukan, tujuan kalian pada praktikum ini. Lalu kemudian di tinjauan pustaka ada beberapa subbab. Lalu kemudian di metodologi kalian isi alat, bahan, dan prosedur kerja. Untuk prosedur kerja ini kalian mengisi bagaimana alur dan tahap yang dilakukan selama kalian praktikum. Lalu kemudian bab 4 ada hasil pengamatan. Nah, di dalam hasil pengamatan ini kalian cukup mengisi foto atau dokumentasi selama kalian praktikum. Jadi selama kalian mengamati atau melakukan praktikum, proses-proses praktikumnya kalian boleh foto atau dokumentasi, lalu nanti hasilnya itu kalian cantumkan di bagian bab 4 hasil pengamatan. Lalu kemudian di bab 5 nanti kalian membahas secara detail hasil dari dokumentasi yang kalian dapat pada hasil pengamatan, kalian bahasnya di bab 5. Jadi nanti di sana kalian menceritakan secara detail apa yang telah kalian lakukan gitu. Lalu kemudian di bab 6 ada kesimpulan, lalu daftar pustaka. Untuk daftar pustaka ini 10 tahun terakhir. Pokoknya maksimal 10 tahun terakhir dan minimal 5 dapus. Semakin banyak dapus semakin baik, karena semakin banyak kalian membaca, maka semakin banyak pengetahuan dan ilmu yang akan kalian dapat. Next slide. Nah, untuk ketentuan laporan praktikum, yang pertama laporan diketik paper A4. Yang kedua, ketentuan penulisan seperti biasa, TNR 12 untuk size-nya, spasinya 1,5, ukuran logo unutnya 5 x 5 cm. Yang keempat, laporan dibuat individu. Jika nantinya ada perubahan untuk laporan, nanti akan diinfokan segera. Lalu yang kelima,
penulisan isi laporan berdasarkan hasil pengamatan masing-masing praktikan. Boleh diskusi dengan teman kelompok, tapi untuk isi laporan itu sesuai dengan hasil pengamatan kalian masing-masing. Lalu yang terakhir, laporan yang diterima adalah laporan yang sudah mendapat ACC dari masing-masing asdos lengkap dengan paraf. Oke, next slide. Oke, mungkin cukup sekian ya. Kami dari segenap asdos mengucapkan terima kasih dan good luck untuk praktikum kalian pada hari Rabu dan Jumat. Mungkin sejauh ini ada pertanyaan dari teman-teman, mungkin terlalu cepat atau kurang jelas. Atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Agar tidak bertanya berulang-ulang kali ya. Tolong pertanyaan yang berulang-ulang, bertele-tele dan basa-basi dihindari. Izin bertanya, Kak. Iya, siapa? Perkenalkan, nama saya Iputulian Adnyana dengan akhiran awalan NIM 20 dan akhiran NIM 72. Saya izin bertanya mengenai laporan akhir praktikum, Kak, di bagian hasil pengamatan. Karena ini Iya. praktikumnya berkelompok, tadi seperti yang Kakak sebutkan tadi, di hasil pengamatan itu berupa dokumentasi gambar. Apa itu artinya kita satu kelompok hasil dari gambarnya itu sama atau berbeda ya, Kak? Boleh sama-sama, nggak apa-apa. Kan nanti di pembahasan kalian membahas dengan versi kalian masing-masing, dengan kreativitas kalian masing-masing. Jadi untuk hasil pengamatan boleh aja sama, karena ya fotonya kan ya sama sekelompok gitu. Nggak apa-apa kalau di bagian hasil. Baik, Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Ya, siapa? Silahkan. Iya. Iya, iya. Oh ya. Untuk panduan mungkin nanti akan saya diskusikan lagi dengan Pak Giri. Siapa tahu masih ada revisian dari beliau. Untuk pembagian asdos, ini juga tadi saya mau bacakan. Jadi mohon didengarkan untuk kelompok 3 dan kelompok 7 asdosnya Kak Nadira. Untuk kelompok 6 dan kelompok 8 asdosnya Kak Priscila. Untuk kelompok 4, 10, dan 9 asdosnya Kak Esther. Dan untuk kelompok 5, 1, dan kelompok 2 itu asdosnya saya sendiri, Sartika. Jadi mohon segera menghubungi asdos kalian masing-masing, jangan sampai terlambat, dan jangan menghubungi asdos pas pada kalian mau revisi laporan. Itu jadi sebelum-sebelumnya kalian harus sudah hubungi asdos dan undang asdos ke ini kalian, ke grup. Gitu. Ada lagi? Oke. Nanti kontaknya aku kasih ke Korma ya, biar dibagiin. Udah ingat kan kelompok mana ke asdos mana? Nanti nanti aku bagiin lagi deh sama Kormanya. Lengkap dengan kontak-kontaknya ya. Oke, ada yang lain lagi? Iya, nggak apa-apa. Iya, nanti untuk yang online akan menggunakan Gform. Jadi aman. Ya, ada lagi teman-teman? Ayo, silakan bertanya sebelum ditutup. Izin bertanya, Kak. Siapa ya? Suaranya agak kecil.
Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Rizkanisya, awalan NIM 20, akhiran 38. Berarti nanti itu nggak ada lapsem kan? Gimana? Maaf. Nanti itu pas habis praktikum kan biasanya ada laporan sementara. Itu untuk praktikum ekotoksikologi ini nanti ada laporan sementara apa enggak, Kak? Enggak. Langsung buat laporan akhirnya. Baik, terima kasih, Kak. Iya. Yang lain? Ayo teman-teman silakan bertanya. Jangan malu bertanya. Kak, mungkin sebelumnya saya Gita. Jadi mau tanya, tahun lalu kira-kira kan udah ada sempat dilakukan praktikum ini. Kendala di tahun lalu tuh kira-kira apa Kak dari mahasiswanya gitu. Jadi sekarang tuh bisa diantisipasi. Entah itu karena online, terus kalau misalnya nge-live gambarnya nggak kelihatan atau gimana? Tahun lalu saya kurang tahu ya, soalnya untuk ekotoksikologi juga tahun ini kita baru ngasdosin, tapi pada umumnya untuk praktikum-praktikum sebelumnya, nggak hanya praktikum ekotoksik ya, tapi praktikum yang lain juga, kendala memang karena kita online, jadi terkadang praktikannya kurang mendengar materi praktikumnya. Lalu kemudian sering meninggalkan room karena mungkin ada kegiatan lain atau mungkin dia ada kesibukan lain, nggak tahu juga ya. Jadi mereka kurang memerhatikan sehingga laporan-laporan yang dibuat juga rata-rata ngawur. Jadi hasilnya kurang maksimal, susah dibaca. Jadi dosen-dosen yang memberikan nilai juga sulit gitu. Jadi untuk kali ini mungkin kalau bisa diminta kalian benar-benar dengerin praktikumnya, terus dengerin materinya, benar-benar buat laporan dengan baik, karena dari sini juga kalian belajar untuk praktikum-praktikum selanjutnya, gitu. Itu sih, kita ada lagi? Kak, revisi by email apa by apa, Kak? Ini siapa ya? Saya, Kak. Oh gitu. Untuk revisi itu tergantung asdos-asdos kalian. Mau dari WA, via WA kah, via Line, email, itu tergantung asdos. Jadi silahkan nanti tanyakan ke asdos pada saat sudah mau revisian. Gitu. Oke, Kak. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Izin bertanya, Kak. Kak, izin bertanya, Kak. Ya, ini siapa? Saya Putri Uni, Kak. Oh iya. Ya, silahkan. Saya izin bertanya, ini kan kita pakai jas lab. Nah, itu jas labnya itu harus panjang menutupi lengan atau boleh sesiku, Kak? Nggak apa-apa kok, boleh sesiku. Karena jas lab juga macam-macam kan. Jadi yang penting kalian menggunakan jas lab sesuai prosedur. Iya, Kak. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Izin Yang lain bertanya, ada Kak. lagi? Ya, siapa? Saya Audrey, Kak, dengan awalan NIM 20 dan akhiran NIM 12. Ini kan, Kak, kalau aku ngeliat di yang list kelompok itu kan rata-rata udah pada di Bali. Berarti Iya. itu semua dalam satu kelompok semua ke lab atau dibagi kayak misal dibatasin kayak misal satu kelompok cuman boleh 5 orang atau berapa dibatasin gitu gak ya, Kak? Sejauh ini sih dari dosennya sendiri belum ini ya, belum memberitahu harus berapa atau ada perwakilan atau gimana. Tapi diharapin sih semua, soalnya yang aku lihat juga di list yang di Bali juga per kelompoknya ada paling berapa? 6, 7 paling banyak. Yang lainnya juga ada di luar Bali kan. Jadi datang aja sih. Oke, terima kasih banyak, Kak. Ya selama kalian mengikuti prokes, mudah-mudahan aman-aman aja. Ada yang lain? Mohon izin bertanya, Kak. Ya, silahkan. Saya Rizkana dengan akhiran NIM 67. Mhm. Saya mau
mau bertanya tentang tinjauan pustaka, Kak, yang poin A. Kan di judul kan itu kan toksisitas ya, Kak, kalau nggak salah. Terus kalau yang di tinjauan pustaka yang A itu tosis. Nah, itu yang benar yang mana ya, Kak? Yang mana nih? Ada di format ya? Iya, yang di format, Kak. Saya bingung itu bahas yang toksik apa yang tosisnya gitu, Kak. Oh, toksisitas. Berarti Nanti ada, toksiknya ya, Kak? iya benar. Nanti ada di panduan, mungkin setelah nanti panduan dikirim bisa direvisi lagi. Soalnya kan itu format doang kan, jadi nanti akan kita kirim panduan. Oke, Kak. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Yang lain ada lagi, teman-teman? Oh iya, di sini nggak ada kan yang posisinya di Bali tapi dia ngisi di form atau di dalam kelompok ini, di list kelompok dia di luar Bali gitu. Nggak ada kan di sini ya. Jangan sampai ketahuan ya dia di Bali tapi dia ngisi di ini, dia apa namanya, di daftar kelompoknya itu di luar Bali. Jangan sampai ketahuan ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Atau sudah cukup? Oke, jadi mungkin ada beberapa di antara kalian yang ingin bertanya tapi mungkin malu. Malu-malu nggak apa-apa. Nanti kalau emang masih ada yang dibingungin, chat aja Asdos, siapapun, bebas tanyain aja. Terus di sini aku mau ngirim link absensi untuk asistensi. Jadi link ini akan aku tutup 5 menit setelah 5 menit setelah kalian ngisi. Oke. Aku udah kirim linknya, boleh diisi sekarang. Tunggu sampai 5 menit. Mungkin cukup sekian asistensi mata kuliah praktikum mata kuliah ekotoksikologi laut hari ini. Kalau ada kekurangan atau mungkin